Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Hendrayani dari Prodi PAI semester 6B Institut Agama Islam Darussalam. Nah, di sini saya membuat video untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Hadis Tarbawi 1. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai alat dan media pembelajaran. Nah, di sana itu banyak sekali pembahasannya, namun yang saya akan bahas hanya salah satunya saja, yaitu mengenai tulisan dan mimbar sebagai media. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Nah, di dalam tulisan sebagai media itu ada hadisnya. Saya akan bacakan hadisnya terlebih dahulu. Haddatsana Abdullah ibn Abdirrahmani akhbarana Zakaria ibn Adiyin haddatsana Ubaidullahi huwa ibnu Amri wa Raqiyu an Abdul Malik ibni Umairin an Mus'ab ibni Sa'di wa Amri wa ibni Maimunin qala kana Sa'dun yu'allimu banihi haula il kalimati kama yu'allimu mukattibul gimana wa yaqulu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadz bihinna dubura salati Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal ardalil umri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa adzabil qabri, yang artinya Abdullah bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, Zakaria bin Adi mengabarkan kepada kami, Ubaidullah yaitu Ibnu Amr Ar-Raqi menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair dari Mas'ab bin Sa'ad dan Amr bin Maimun, keduanya berkata, Sa'ad pernah mengajarkan beberapa kalimat kepada anaknya sebagaimana seorang guru mengajarkan menulis kepada anak-anak. Sa'ad berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berta'awuz setelah selesai sholat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perasaan takut. Aku berlindung kepadamu dari sifat kikir. Aku berlindung kepadamu dari lanjut usia. Aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia dan siksa kubur. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Nah, hadisnya tadi sudah saya bacakan. Kemudian adapun dari penjelasan hadis tersebut, di mana Sa'ad adalah seorang bapak terhadap anak-anaknya yang memposisikan diri sebagai guru terhadap anak muridnya. Dalam kitab Al-Tabaqat karya Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas mempunyai 31 orang anak, di mana 14 orang anak laki-laki dan 17 anak perempuan. Sudah seperti murid di dalam kelas. Nah, saat ini adalah seorang bapak yang sangat baik. Walaupun di luar rumah dia mempunyai kesibukan, tetapi dia masih menyempatkan dirinya untuk menjadi seorang guru di dalam rumahnya. Karena kan orang tua adalah pengajaran yang paling utama dan pertama bagi anak-anaknya. Nah, pengajaran doa yang diberikan saat kepada anak-anaknya baik secara kata demi kata, kalimat demi kalimat, sudah seperti baca tulis dalam pengajaran, di mana baik secara langsung murid-murid mengikuti bacaan ataupun secara imla dikte. Nah, di sini berarti ada dua metode pengajaran, di mana metode yang pertama adalah guru menulis di papan tulis, kemudian dibacakan oleh gurunya. Nah, nanti seorang murid itu menulis apa yang dibacakan oleh gurunya. Nah, kalaupun tidak begitu, guru membacakan bacaan tersebut baik kata demi kata, kalimat demi kalimat, lalu murid mengikuti secara hafalan bagi murid yang belum begitu mengetahui mengenai baca tulis. Nah, untuk metode yang kedua ialah metode imla ataupun dikte, di mana seorang guru membacakan kalimat demi kalimat, kata demi kata di luar kepalanya yang nantinya akan ditulis oleh muridnya. Nah, setelah murid itu menulis, nanti murid itu membacakan apa yang telah ditulisnya untuk diperdengarkan
oleh gurunya. Nah, di sini berarti tulisan adalah media dalam pendidikan, baik dalam pembelajaran tulis baca ataupun pembelajaran doa. Nah, untuk yang kedua mengenai mimbar sebagai media. Adapun hadis dari mimbar sebagai media, di sini saya akan bacakan terlebih dahulu. An Abi Hazimin anna nagoran ja'u illa Sahli bin Sa'din qad tamara fil mimbari min ayyi udin huwa faqala ama wallahi inni la a'rif min ayyi udin huwa wa man amilahu wa ra'aitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam awwala yawmin jalasa alaihi qala faqultu lahu ya Aba Abbasin fahaddisna qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ilam ra'atin qala Abu Hazimin innahu la yusammiha yawma idzin duri gulamikan najara ya'mal li a'wadan ukallimun nasa 'alaiha fa'amila hadhihi salasa darajatin summa amara biha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fawudi'as hadal mawdi'a fahiya min tarfa'il gobati walaqad ra'aitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qama alaihi fakabbara wa kabbaran nasu wa ra'ahu wa huwa alal mimbari thumma rafa'a fanazalal qahqara hatta sajada fi aslil mimbari thumma ada hatta faraga min akhiri sholatihi thumma akbala ala nasi faqala ya ayyuhan nasu inni sana'tu hadha lita tamu bi walita alamu sholati, yang artinya dari Abu Hazim bahwa sekelompok orang datang kepada Sahal bin Sa'ad. Mereka berselisih dari kayu apa mimbar Rasulullah tersebut terbuat. Sahal menjawab, demi Allah, sungguh aku tahu dari kayu apa mimbar itu dibuat dan siapa yang membuatnya. Aku juga melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk pertama kali di atas mimbar itu. Abu Hazim berkata kepada Sahal, hai Abu Abbas, beritahu kepada kami. Sahal menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusan kepada seorang perempuan. Menurut Abu Hazim, pada saat itu dia disebutkan nama perempuan tersebut. Carilah pembantumu yang menjadi tukang kayu itu agar dia membuatkanku mimbar dari kayu untuk berkhutbah. Maka dia membuatnya dengan 3 tanjakan atau undak. Lalu Rasulullah menyuruh agar mimbar itu diletakkan di tempat ini dan mimbar tersebut dari kayu hutan yang bagus. Aku telah melihat Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar itu lalu bertakbir, dan orang-orang pun ikut sholat di belakang Rasulullah, sedangkan beliau berada di atas mimbar. Kemudian beliau mundur hingga turun ke bagian terbawah sampai beliau bersujud ke dasar mimbar, lalu kembali lagi ke atas mimbar sampai beliau selesai sholat. Kemudian beliau menghadap kepada para jamaah seraya bersabda, saudara-saudara, sesungguhnya aku lakukan ini agar kalian bisa jelas dalam bermakmum kepadaku dan agar kalian mempelajari cara sholatku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, dari hadis tadi yang sudah saya bacakan itu merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana hadis itu menjelaskan mengenai Nabi selalu menggunakan mimbar untuk menyampaikan khutbah dan juga ketika pembelajaran berlangsung. Mimbar adalah sarana penting dalam pembelajaran. Dalam menyampaikan pembelajaran, beliau juga selalu menggunakan mimbar sebagai media. Hal itu dia lakukan agar para sahabatnya itu dapat melihat beliau dengan jelas dan materi pembelajaran juga dapat tersampaikan dengan baik dan benar. Umar Hamalik mengatakan bahwa pemakaian media dalam proses belajar mengajar akan sangat berpengaruh terhadap keinginan, minat, dan motivasi siswa, bahkan sangat berpengaruh terhadap psikologi siswa. Nah,
Penggunaan media pada tahap orientasi ini akan sangat berpengaruh juga terhadap keefektifan proses belajar, mengajar, dan proses penyampaian pesan. Nah, media juga dapat membantu untuk menyajikan data. Akan sangat menarik bila data itu disampaikan oleh media, dan juga media ini akan sangat disenangi oleh siswa karena berbeda dengan siswa yang hanya mendengarkan saja, mendengarkan apa yang dikatakan gurunya. Namun jika menggunakan media, siswa itu dapat melihat dan juga mendengar. Nah, ketika siswa melihat dan mendengar, pemahamannya pun akan lebih meningkat dan dalam ingatannya pun akan bertahan dengan lama. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai alat dan media pembelajaran. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan ataupun kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.